Controller yang gue pegang ini gak bakal drifting sampai selamanya. At least itu yang diklaim sama manufakturnya. Hey guys, jadi gue baru aja beli controller baru buat PC gue. Nama controllernya tuh Woolykit King Kong Pro 2. Sebelumnya, ini bukan video review ya, tapi lebih ke user experience gimana gue ngerasain make controller ini. Yang bikin controller ini spesial yaitu fitur paten yang mereka keluarin yang diklaim gak bakal drifting yang mereka sebut dengan Hall Effect. Kita tahu sendiri kan, control drifting itu adalah dosa umum yang sering banget dihadapin oleh controller. Mau controllernya sebagus apapun, terkadang mereka tuh masih pakai teknologi lama yang namanya potentiometer. Kayak controller PS5 gua ini, dari fitur-fiturnya sih itu oke banget, apalagi ada adaptive triggernya yang itu loh, mantep banget. Tapi karena masih pakai teknologi analog lama, gampang banget ngedrift, apalagi kalau kita makainya tuh nggak tahu hadat, misalkan main game yang butuh muter-muter analog gitu. Ya udah, kita tinggal tunggu aja kapan waktunya ngedrift gitu. Nah, yang ditonjolkan dari Woolykit King Kong Pro ini adalah teknologi analognya yang diklaim gak bakal drift karena udah pakai sistem Hall Effect, yaitu magnetik gitu kata mereka. Jadi in teori kalau mau dipakai main ya, gua akan lebih enteng mainnya di Woolykit ini karena tiap kali gua main pakai controller lain, let's say DS5, alam bawah sadar gua tuh pasti nyuruh tangan gua itu tuh untuk pelan-pelan akan tombolnya biar nggak cepat drift gitu. Alhasil gaming performance gua tuh kadang-kadang nurun kalau misalkan main game yang nembak-nembak gitu butuh aim, ya nggak bakal jago gitu. Dari packagingnya sih ini lumayan premium ya. Desainnya juga tuh minimalis dan nggak bertele-tele gitu. Di dalam boxnya kita dikasih controller, ya pastilah stiker Woolykit, katalog promosi, kabel charge, USB-C, dan manual book yang harus kalian baca karena controller ini nggak punya interface digital yang bisa dibuka di PC kayak Razer Control Panel gitu. Alias semua settingnya itu dilakukan di controllernya sendiri menggunakan kombinasi-kombinasi tombol. Jadi kalau misalkan kalian nggak baca manualnya, kalian nggak bakal ngerti kombinasi-kombinasi tombolnya. Misalkan kalian mau switch mode, mau pakai autonya gitu, kalian nggak bakal tahu. Dari segi bentuk dan desain, controllernya ini hampir sama persis bentuknya sama Xbox One controller. Dari lookannya dan juga ukurannya. Konektivitasnya ini juga mirip, bisa wired, bisa wireless. Tapi gue lebih prefer wireless karena gue lebih fleksibel geraknya kalau pakai wireless gitu. Nah, yang jadi pembeda sama Xbox, tombol-tombolnya aja gitu. Di sini layout dari Woolykit ini ngikutin layout Nintendo di bagian ABX-nya, which is nggak terlalu problem untuk diri gue sendiri karena gue udah hafal layoutnya kayak apa. Nah, yang problem itu kalau misalkan controller ini dipakai sama cewek gua, pasti otaknya langsung jempol karena layoutnya beda. Misalkan di layar disuruh pencet A, tapi di controllernya kan layoutnya beda, A itu berubah jadi B. Otomatis dia bakal bingung. Nah, kalau kalian kemarin nontonin video gua yang cara non-gamer melihat video game, pasti kalian tahu segimana noobnya dia. Linknya gue taruh di pojok kanan atas ya, kalian bisa cek sendiri betapa noobnya dia ketika main game. Maka dari itu, gue sekaligus pesen juga replaceable buttonnya untuk ganti layout itu menjadi original Xbox. Itu dijual banyak di marketplace sekitar 100 ribuan. Lumayan lah daripada otak doi error nanti. Udah nonton dari tadi tapi belum subscribe juga ya? Mendingan kalian tekan tombol subscribe agar kita lebih semangat lagi buat ngebahas konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Oke, gua tunggu ya untuk subscribe kalian. Dari feel controllernya aja ini udah berasa banget premiumnya. Grip dan bahannya itu kerasa banget mahal. Di bagian analognya pun itu berasa beda sama kontrol yang sering kita pakai gitu karena minim traction dan sangat smooth pokoknya. Kalau dibandingin sama controller lain gimana? Jawabannya tergantung. Kalau dibandingin sama controller DS5, gue masih bakal prefer DS5 karena di DS5 itu ada yang namanya haptic feedback dan adaptive trigger yang menurut kedua fitur ini mustahil untuk dikalahin oleh controller-controller yang masih pakai trigger standar kayak gini. Tapi dari segi analog, tetap si Woolykit ini bakal menang telak. Gue nggak perlu nahan-nahan lagi kalau misalkan mau mencet tombolnya karena takut drifting gitu. Karena beda sama DS5, Woolykit ini kan udah pakai teknologi Hall Effect, jadi nggak perlu takut untuk drifting. Kalau dibandingin sama controller DS4, gue 100% all the time bakal milih Woolykit ini. Karena semua yang ada di DS4 ada juga di Woolykit, bahkan better. DS4 gue aja ada 2 dan ini dua-duanya udah drifting parah karena sering gue otak-atik analognya gitu. Kemudian yang terakhir kalau dibandingin sama controller Xbox 360, sama, gue juga bakal milih Woolykit ini karena nggak ada apa-apanya sama controller Xbox dibandingin sama rasa premium dari King Kong ini. Dari feel aja itu udah beda jauh. Woolykit ini premium banget, sedangkan controller Xbox 360 ini terasa kayak murah dan nggak compact gitu.
Kesimpulannya, controller ini cocok banget buat kalian yang suka mashing buttons, apalagi yang sering banget pakai analognya, karena dijamin nggak bakal drifting sama sekali kalau kalian pakai controller ini. Ini nilai plus banget buat gua, karena dengan controller ini gue jadi nggak perlu mikir-mikir lagi untuk nekan tombol, karena jujur aja nekan tombol di DS5 itu somehow bikin gua kepikiran kayak ini 1 juta di tangan, takut gue pencetnya terlalu keras apa gimana nanti rusak gitu. Itu aja sih dari gua. Jangan lupa untuk support terus channel ini, tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini bakal membantu mereka untuk memilih controller buat mereka pakai gitu. Atau mungkin kalau misalkan mereka bingung, tapi bingungnya tuh bukan untuk nentuin controller, mereka malah bingung mau rakit PC atau beli PS5 tahun ini. Coba kalian nonton video ini, di situ gua nge-breakdown plus minus kedua platform tersebut. Gua Valdi, sampai ketemu on the next video. See you and be smart.